Halo, selamat malam. Saya Muhammad Burhan. Di sini ingin memperkenalkan aplikasi sederhana yang saya buat melalui aplikasi NetBeans yang terhubung melalui database. Tujuan saya membuat video ini untuk keperluan ulangan tengah semester saya di Universitas Pamulang. Nama saya Muhammad Burhan, NIM saya 181011400700722. Langsung saja kita ke bagian aplikasinya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan aplikasi ini. Aplikasi ini adalah aplikasi membership bisa untuk digunakan di member belanja online atau member fitness, tergantung keperluan masing-masing. Saya sudah membuatnya, jadi langsung kita running saja. Oke, ini aplikasinya. Di sini ada tombol simpan, tombol clear, tombol lihat, hapus, edit data, exit, refresh, dan search. Di sini saya baru menginput satu data. Saya akan menambahkan data lagi. Saya akan menginput sebentar. ID membernya 123456. Kita kasih nama di sini Aji. Nomor kontak, alamatnya kita kasih Bintaro. Nomor kartu membernya kita kasih 678. Email membernya kita asal dulu ya, untuk mengetes saja. Jenis kelamin laki-laki, kategori silver, poin member 500. Setelah kita input, lalu kita simpan, klik tombol simpan. Dia telah berhasil menyimpan data, tapi di sini belum nampak. Kita akan refresh dulu. Sudah ada. Lalu kita lihat apakah sudah terhubung ke database atau belum. Kita lihat datanya sudah terupdate. Ini adalah data pertama yang sudah ada sebelum saya memulai video ini. Lalu data terbaru yang baru saja saya input. Kita akan kembali ke aplikasi. Setelah tombol simpan, kita akan mengedit mencoba tombol data. Sekarang kita klik salah satu, kita edit. Klik edit data. Apakah yakin untuk record ini? Ya. Sebentar, sorry, kita akan mengganti misalkan tempat tinggal di Tangerang. Kita edit data. Ya. Update data gagal. Sebentar. Setelah kita ganti data tersebut, apakah sudah berhasil terganti? Di sini sudah ada update data sukses. Kita klik OK, tapi di sini masih Bintaro. Coba kita refresh. Sudah terganti Tangerang, ya. Lalu setelah ini, misalkan saya mau menginput lagi. Apakah saya harus menghapus satu dulu? Tidak usah. Di sini ada tombol clear. Kita akan clear dulu, semuanya akan kembali lagi. Setelah itu baru dia akan merefresh semuanya lagi, menghilangkan semuanya lagi, baru kita input lagi untuk menginput data selanjutnya. Lalu di sini ada tombol exit untuk keluar. Oke.
Oke, setelah melihat aplikasinya, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Ini akan saya persingkat. Untuk yang mau lebih jelas bisa nanti berkunjung ke blog saya. Nanti akan saya taruh di link deskripsi. Pertama, buka aplikasi XAMPP Control Panel atau SAM. Lalu kita klik Start di Apache dan MySQL. Setelah kita melakukan itu, lalu kita buka di localhost php myadmin untuk membuat database terlebih dahulu. Lalu kita buat new database lalu merancang tabel atau keperluan yang akan kita gunakan. Seperti saya mengambil 9 kategori. Ini tinggal disesuaikan ya. Jika dia ID member dan hanya perlu mencantumkan angka, kita memakai tipenya int. Jika untuk nama kita pakai varchar. Dan 30, 250, 200 ini adalah jumlahnya, bisa disesuaikan saja nanti. Lalu jangan lupa di atas ini ID member ini akan kita jadikan primary key. Dia kayak tanda kuncinya seperti ini. Setelah membuat seperti ini, baru kita buka aplikasi NetBeans. Kita buka aplikasi NetBeans, kita bikin project baru, file, new project. Nah, nanti di situ akan ada Java application, diklik OK aja, lalu namakan sesuai kebutuhannya. Setelah itu di sini ada library. Sini ada setelah kita buka akan jadi seperti ini. Sini ada library. Di library ini kita add library, klik kanan lalu add library. Lalu masukkan untuk mengkonekkan antara aplikasi dan database MySQL konektor Java 5123 Binjar. Jika yang tidak ada bisa dicari dulu atau di-download dulu. Setelah itu baru kita membuka lagi new Java JFrame ya. New JFrame lalu akan nampak seperti ini. Awalnya hanya kotak biasa, kita desain. Di sini saya menggunakan JLabel, JTextField, JButton, JTable, lalu di sini combo box. Setelah kita merancang desain ini, kita mengganti edit text, ya kan, untuk menamai ini, lalu mengganti variabel untuk memudahkan nanti kita dalam menginput source code. Ini juga di change variabel ya. Lalu kita masuk ke tahap penginputan source code-nya. Untuk awalnya di sini kita akan deklarasikan koneksi terlebih dahulu. Koneksinya ini langsung saja masukkan source code-nya untuk menghubungkan ke database yang telah kita buat. Sama persis seperti ini. Cuma yang membedakan nanti penamaan pada database-nya. Kalau ini saya menamakan seperti ini, jadi saya menginput seperti ini. Jadi tergantung nama database yang kalian buat. Nama database yang kalian buat. Lalu tinggal kita masukkan source code-nya. Seperti ini untuk mengosongkan. Kita masukkan source code-nya. Ini untuk pilihan jenis kelamin combo box. Ini untuk jenis pilihan combo box jenis member. Lalu di sini kita deklarasikan untuk kolom di aplikasinya. Lalu kita ini mestinya yang paling awal kita mengimport ini semua. Tapi biasanya nanti kalau kita menginput source code, kita bisa mengimport secara
otomatis ya, tidak manual, tinggal diklik saja, ada tanda lampu sini lalu import. Jadi lebih mudah seperti itu sih untuk mengurangi kesalahan pengetikan. Lalu setelah itu di sini tinggal kita masukkan action pada tombolnya. Ini seperti ini tombol simpan, ini source code-nya. Bagaimana cara masukkan atau mengetahuinya? Kita tinggal balik ke desain atau kita klik 2 kali ini, kita akan diarahkan langsung kepada dia. Lalu masukkan ini source code-nya. Ini juga text field untuk text fieldnya ya, mengisi text field, maksudnya member ini di kemana gitu loh. Kayak ini, kalau kita mengisi ID member ini, dia masuknya ke sini untuk mengarahkan lah ya. Ini untuk tombol refresh, seperti kayak tadi, kita cuman hanya butuh klik 2 kali di refresh, nanti dia akan langsung. Lalu di sini ada tombol hapus, tinggal masukkan source code. Lalu di sini ada tombol lihat. Di sini ada tombol ini untuk table ya, tabelnya. Ini untuk deklarasi table. Lalu ini untuk tombol search, seperti biasa, diklik 2 kali saja tombolnya, lalu tinggal kita masukkan source code berikut. Untuk nanti yang ingin tahu source code-nya bisa langsung ke blog saya saja. Di situ akan saya kasih gambar atau saya kasih teks, ada yang gambar, ada yang teks, supaya kalian bisa mencoba menggunakan source code seperti saya. Seperti itu. Nah, sudah dari tadi refresh, lalu ada tombol clear, tombol exit. Nah, seperti itu. Seperti setelah semuanya sudah diinput, lalu tidak ada lagi yang merah, maksudnya merah, tanda lampu merah di sini. Di sini tidak ada, tinggal di running saja, klik F6, lalu akan muncul aplikasi seperti tadi yang saya peragakan di awal. Nah, ini tinggal kita pakai sesuai kegunaannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya dulu ya. Untuk yang mau mencoba source code-nya, nanti bisa langsung datang ke blog saya aja. Nanti saya akan cantumkan di link deskripsi. Terima kasih.